Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, di mana informasi sangat penting dan sering orang ingin tahu bahwa orang pertama yang menginjakan kakinya di Laut Teberau pada waktu Tuhan membelah Laut Teberau itu melalui perantaran Musa. Jangan Bapak Ibu lupa bahwa Israel itu ada memiliki Taurat yang disebut dengan Taurat Sebiktov, yaitu Taurat yang ditulis oleh Musa, dan Taurat Sebealfe, yaitu Taurat yang ditulis oleh Sanhedrin, yaitu tafsiran-tafsiran mengenai Perjanjian Lama atau Tanak, Taurat Nevin dan Ketuvim. Ada satu lagi yang menarik yang disebut dengan Sema Israel, yaitu di mana mereka disuruh menceritakan kepada anak-anak mereka tentang kebenaran firman Tuhan pada waktu mereka duduk bersama-sama dengan anak-anak mereka, waktu mereka duduk makan bersama-sama dengan anak-anak mereka, waktu mereka di dalam perjalanan ataupun apapun aktivitas mereka, mereka biasa ceritakan kepada anak-anak mereka. Di mana dalam tradisi lisan Yudais, di mana kita tahu cerita itu muncul, yaitu orangnya yang saya disebut dengan Nahason bin Abinadab. Nahason bin Abinadab adalah orang pertama yang menginjakkan kakinya di Laut Teberau pada waktu Tuhan membelah Laut Teberau melalui perantaraan Nabi Musa. Ada beberapa ayat yang saya mau bacakan bagi kita bahwa selalu Nahason bin Abinadab ini dia selalu disuruh melakukan yang pertama terus. Nah, sebelumnya saya mau membacakan di dalam Bilangan pasal 1 ayat 4 sampai 7. Bilangan pasal 1 ayat 4 sampai 7 dikatakan seperti ini. Dari tiap-tiap suku harus ada satu orang yang mendampingi kamu, yakni orang yang menjadi kepala dari suku yang diwakilinya itu. Dan inilah nama semua orang yang harus mendampingi kamu. Dari suku Ruben, Elizur bin Zedeur. Dari suku Simeon, Selumiel bin Zuris Yadai. Nah, ayat 7 ini penting Bapak Ibu. Dari suku Yehuda, Nahason bin Abinadab. Nahason bin Abinadab adalah dari suku Yehuda yang dipilih untuk mendampingi Musa pada waktu Tuhan menyuruh, kalau Bapak Ibu baca topik di atas, laskar Israel dihitung. Saudara-saudara Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia dari suku Yehuda yang dipilih. Lalu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca juga di dalam Bilangan pasal 7 ayatnya yang ke-12, Bilangan pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-12, dikatakan begini Bapak Ibu. Yang mempersembahkan persembahan pada hari pertama ialah Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda. Alkitab berkata bahwa yang mempersembahkan persembahan pada hari pertama ialah Nahason bin Abinadab dari suku Yehuda. Ya. Lalu ayatnya lagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Bilangan pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-14. Bilangan pasal 10 ayatnya yang ke-14, saya bacakan bagi kita sekalian. Terdahulu berangkatlah laskar yang dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Dengar baik-baik Bapak Ibu, terdahulu berangkat. Laskar ini dibawa panji-panji Bani Yehuda menurut pasukan mereka. Yang mengepalai laskar itu ialah Nahason bin Abinadab. Disuruh dahulu berangkat. Tadi saya baca dia yang pertama mempersembahkan korban. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Hakim-Hakim pasal 1, saya bacakan bagi kita sekalian Hakim-Hakim pasal yang pertama, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua bunyinya demikian. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadap orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Ayat 2, dengar baik-baik Bapak Ibu. Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju,
sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Jadi suku Yehuda lagi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita tahu suku Yehuda adalah suku di mana Tuhan Yesus lahir dari suku itu secara manusia, Bapak Ibu. Nah, menarik sekali Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dikatakan bahwa Nahason ini dipilih mendampingi Musa sejak bangsa Israel dipimpin di padang gurun, saudara-saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan, pada waktu Bilangan 13 mencatat bahwa ada 12 pengintai yang dipilih. Dari setiap suku dipilih satu orang mewakili sukunya untuk mengintai daripada Yeriko. Alkitab mencatat bahwa nama Nahason tidak ada lagi. Kalau Bapak Ibu boleh melihat dalam Bilangan, saya membacakan bagi kita Bilangan pasalnya yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, saya baca ayatnya yang ke-6, saudara-saudara. Dikatakan begini, dari suku Yehuda Kaleb bin Yefun. Bukan Nahason bin Abinadab lagi, tapi Kaleb bin Yefun. Sudah diganti. Kenapa dia diganti, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Jangan lupa bahwa yang masuk tanah perjanjian hanya 2 orang, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun. Yaitu orang-orang yang lahir di Mesir yang keluar. Sedangkan yang masuk bersama Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun adalah orang-orang yang lahir di perjalanan. Selama 40 tahun itu, Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Nahason bin Abinadab sudah mati di padang gurun, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, ini sangat penting. Lalu yang masuk itu siapa, Bapak Ibu? Dicatat di dalam Matius pasalnya yang pertama tentang silsilah Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh melihat Matius pasal yang pertama ayat yang keempat, dikatakan begini. Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, dan selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu yang masuk adalah anaknya. Ya, anaknya itu nikah dengan Rahab. Anaknya dari Nahason namanya adalah, dikatakan di sini Salmon namanya. Menarik untuk dibahas, saudara-saudari kasih oleh Tuhan. Ingat, banyak umat Israel mati di padang gurun, yaitu mereka yang lahir di Mesir, yang dipimpin oleh Musa keluar. Hanya 2 saja yang masuk di tanah perjanjian, sisanya mati di perjalanan. Sedangkan yang masuk dengan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun adalah orang-orang yang lahir di perjalanan. Mengapa mereka mati di perjalanan? Alkitab berkata, bisa saja mereka mati karena tua, bisa juga mereka mati karena bersungut-sungut. Penting bagi kita, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, langkah awal penting, tetapi langkah akhir yang menentukan. Saya ulang lagi, langkah awal penting, tapi langkah akhirlah yang menentukan. Jangan kita bersungut-sungut. Ini tahun P, tahun mulut, jaga perkataan kita. Jangan menentang Tuhan. Sebab Israel waktu dipimpin oleh Musa di padang gurun, waktu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, itu disebut dengan teokrasi. Tidak ada raja waktu itu. Teokrasi artinya Tuhan sendiri yang memerintah mereka. Tetapi mereka tidak puas, mereka bersungut-sungut di perjalanan. Mereka melawan Musa yang diurapi oleh Tuhan. Daud menyadari hal itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada waktu Israel sudah ada di tanah perjanjian. Daud berkata bahwa aku tidak berani menjam orang yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Raja Saul. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, padang gurun, pelajaran bagi kita adalah, gurun itu dalam bahasa asli disebut dabar atau midbar. Dabar atau midbar itu artinya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yaitu gurun, dalam pengertian bahwa justru di tengah-tengah gurun atau kesusahan, kesulitan, kita bisa mendengar Tuhan berbicara. Banyak orang dalam keadaan diberkati Tuhan, dalam kesenangan, dia tidak cari Tuhan. Dia tidak mendengar suara Tuhan, karena dia sudah punya andalan-andalan yang lain. Saudara, di gurun itu justru kita mendengar suara Tuhan. Di gurun itu juga kitab Ulangan pasal yang ke-8 berkata bahwa Tuhan merendahkan hati kita.
Di gurun itu juga supaya kita mengandalkan Tuhan, selalu mencari Tuhan, mencari perkenanan Tuhan, mencari suara Tuhan. Sebab apa? Tidak ada yang lain. Hanya Tuhan saja yang bisa menolong kita. Hanya Tuhan saja bisa menolong bangsa itu. Saudara dikasih oleh Tuhan. Justru di gurunlah mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Justru di gurun mereka melihat banyak mujizat. Mereka makan mana dengan cuma-cuma dari Tuhan. Air yang pahit bisa jadi manis. Sebagaimana juga dengan kehidupan kita yang pahit. Tapi karena ada Tuhan, maka itu menjadi manis. Begitu juga tidak ada air, mereka bersungut-sungut. Ada batu. Musa disuruh hanya untuk berbicara dan melakukan hal yang Tuhan mau. Tetapi karena kesal dia memukulnya. Tapi air keluar juga. Bagaikan dispenser di tengah-tengah gurun, saudara-saudara. Mereka minum dan mereka menjadi puas. Bahkan Tuhan mengirimkan daging ya bagi mereka. Burung-burung datang dan mati di situ. Tuhan memerintahkan burung untuk membawa dirinya mati bagi mereka. Untuk mereka makan dengan cuma-cuma, Bapak Ibu. Luar biasa. Mereka dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Itu sebabnya Bapak Ibu, dalam keadaan mungkin yang Tuhan izinkan gurun yang kita hadapi, jangan lupa ada Tuhan menyertai kita. Jangan lupa bahwa disitulah Tuhan membentuk karakter kita. Jangan lupa disitulah kita mendengar suara Tuhan. Jangan lupa disitulah kita mengalami kemuliaan. Jalan yang Tuhan buka di gurun bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin firman Tuhan.